Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala hal penyakit, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari Rasul Ulul Azmi, pembelajaran 10 akidah akhlak. Ya. Nah, apa yang kalian ketahui tentang Rasul Azmi? Nah, jadi Rasul Al-Azmi itu ya dari 25 Rasul yang wajib kita ketahui oleh umat Islam, itu ada 5 Rasul yang mempunyai kesabaran dan perjuangannya itu melebihi Rasul lainnya. Ya, begitupun dengan mukjizatnya. Nah, Ulul Azmi adalah sebuah gelar khusus yang diberikan pada beberapa nabi serta rasul yang punya ketabahan serta tingkat kesabaran yang sangat luar biasa, khususnya saat mereka sedang menjalankan dakwah dalam menjabarkan agama Islam. Ya, jadi semua rasul itu dulunya tidak ada yang enak-enak seperti kita sekarang ini. Ya, perjuangan rasul itu ya harus patut kita ikutin. Ya, bagaimana cara kita bisa sabar dalam menghadapi ujian, tabah, dan lain sebagainya. Ya, nah, secara bahasa ulul itu artinya mempunyai, sedangkan azmi itu artinya bersungguh-sungguh. Bisa juga diartikan berkeinginan keras dan berketetapan hati. Jadi ulul azmi itu adalah rasul yang dalam menjalankan perintahnya sebagai utusan Allah melebihi dari rasul-rasul lainnya, baik dari kesungguhan, usaha yang keras maupun ketetapan hatinya. Ya, jadi walaupun ujian dan cobaan yang diterimanya itu sangat berat, namun mereka pun tetap tabah dan sabar dalam menerima dan menghadapinya. Bukan hanya itu saja, mereka juga tetap bersungguh-sungguh dalam menjalankan perintah Allah sebagai seorang rasul. Hal ini bukan berarti rasul yang lainnya tidak sabar, yang tabah, dan sebagainya, akan tetapi kadar dan ukurannya sangat berbeda-beda sesuai dengan ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ciri-ciri ulul azmi ya, yaitu yang pertama adalah punya seruan dakwah universal untuk umat manusia bahkan jin. Lalu menyampaikan agama Allah beserta syariatnya, menerima perjanjian serta wasiat dari Allah, menyampaikan ajaran kitab samawi, memiliki kesabaran yang tinggi, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaumnya diberikan hidayah, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaumnya tidak diberikan azab. Ya, itu adalah ciri-ciri Rasul Ulul Azmi. Akan tetapi secara umum yang lebih ditekankan yaitu tekad serta keteguhan hati yang kuat, dan juga disertai kesabaran serta ketabahan hati yang luar biasa dalam menghadapi berbagai bentuk rintangan dan tantangan dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebegitu besarnya ya perjuangan Nabi untuk kita semuanya sebagai umat Islam. Ya, kita bayangkan saja ya dari perjuangan beliau-beliau ya, dari Rasul dan Nabi itu ya perjuangannya sangat keras, sangat berjuang sekali. Ya, itu wajib patut kita contohi agar kita selalu bersemangat dalam keadaan apapun, selalu sabar, tabah, dan kuat. Ya, jadi anak-anakku sekalian, walaupun kita sedang dalam keadaan dalam cobaan apapun, ya kita itu harus banyak-banyak bersabar, harus kuat dan tabah. Ya, sungguhnya Allah itu sangat menyukai orang yang sangat sabar dan tabah. Ya, tidak boleh menjadi orang yang keras kepala, tidak boleh menjadi orang yang serakah, akan tetapi kita harus menjadi apa? Kita harus menjadi manusia yang selalu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, seperti itu. Nah, lalu yang ke B itu adalah ya 5 rasul ulul azmi ya. Di antara 25 rasul yang wajib diketahui oleh umat Islam itu hanya 5 yang mempunyai kesabaran dan perjuangan melebihi rasul lainnya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi wasallam. Ya, Nabi Nuh alaihi wasallam itu dapat menantangkan air bah ya dan dapat membuat kapal yang besar. Ya, jadi Nabi Nuh alaihissalam itu ya yang pertama mendapatkan wahyu dan wajib menyampaikan pada umatnya. Nabi Nuh alaihissalam juga mendapat ulul azmi karena kesabaran dan ketahuan beliau saat menyebarkan agama Islam. Meski banyak ditentang dan dihina, hal ini menjadi bukti bahwa Nabi Nuh alaihissalam termasuk golongan nabi yang sangat tabah serta sabar untuk berdakwah menyampaikan risalah Islam. Lalu yang kedua, Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim tidak dapat dibakar oleh Raja Namrud. Ya, kalau kalian ingin tahu kisahnya, kalian bisa menonton. Ya, banyak sudah ada. Ya, kalau kalian buka HP itu kalian buka saja ya di YouTube, itu juga banyak film-filmnya. Ya, itu harus kalian tonton. Ya, agar kalian tahu kisah tentang Nabi Ibrahim. Ya, nah Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga dikenal sebagai ayah dari para nabi. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam itu dihormati pemeluk 3 agama yaitu Islam, Kristen dan Yahudi. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah di Mekah, keyakinan yang kuat terhadap Islam dimulai dari pencarian terhadap Tuhan. Lalu yang ketiga adalah Nabi Musa. Ya, Nabi Musa tongkat dapat berubah menjadi ular besar dan dapat membelah lautan menjadi jalan ya. Pasti kalian sudah tahu kisah Nabi Musa itu ya seperti apa. Ya, ketika sedang kejar-kejar, beliau ya sudah putus asa, beliau tidak bisa pergi ya. Akhirnya ketika beliau ingin lari ya, itu ternyata di depannya itu laut. Lalu bagaimana menyeberangnya? Lalu tongkatnya itu berubah menjadi ular, lalu tongkatnya itu ditancapkan ke tanah, lalu ya lautannya itu kebelah ya. Ketika itu ya pada zaman siapa? Kerajaan Firaun ya. Pada zaman tersebut sesuai manusia harus tunduk dan menyembah Firaun kecuali Nabi Musa dan pengikutnya. Dengan tabah dan berani Nabi Musa alaihissalam menyampaikan ajaran yang benar. Ya itu agama apa? Agama Islam. Yang keempat, Nabi Isa. Nabi Isa ya dapat menyembuhkan berbagai penyakit ya, berbagai penyakit. Jadi penyakit apapun apa saja itu dulu Nabi Isa ya bisa menyembuhkan penyakit dan juga menghidupkan orang mati, nauzubillah, dan dapat membuat burung dari tanah liat ya. Lalu yang terakhir itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat mengeluarkan air dari celah jarinya, dapat membelah bulan dan juga menerima kitab suci Al-Quran. Ya, jadi Nabi Muhammad itu merupakan nabi ya dari Rasul terakhir sekaligus berbagai penutup nabi terdahulu. Nabi Muhammad SAW menyempurnakan ajaran-ajaran Islam dan diberi mukjizatnya apa yaitu Al-Quran yang sering kita baca ya setiap suatu saat ya setiap waktu ya. Itu adalah sebuah adalah penyempurna agama-agama Islam ya, itu nabi yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Nah, selain itu termasuk ulul azmi, Nabi Ibrahim juga bergelar Abdul Ambiya yang artinya bapak para nabi karena 2 orang putra beliau diangkat menjadi nabi yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Ya, adapun Nabi Muhammad bergelar ulul azmi karena beliau termasuk nabi yang paling banyak melakukan jihad, sabar serta banyak melakukan pengorbanan. Karena itu Allah memberi penghormatan dan pujian sampai tingkat yang tidak pernah secara khusus diberikan kepada para nabi lainnya. Ya, sebagai umat Nabi Muhammad ya, contohnya kita semua ini
Ya, anak-anakku sekalian, kita itu selalu diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ajaran yang dibawanya oleh Nabi Muhammad, ya, membenarkan ucapannya serta mengikuti sunnahnya. Kita pun juga harus meninggalkan yang dilarang oleh Nabi Muhammad, ya. Apa saja yang dilarang oleh Allah, yaitu berjudi, mabuk-mabukan, berantem, tawuran, itu dilarang semuanya oleh Nabi, ya. Artinya kita supaya Allah sayang sama kita, supaya Allah cinta sama kita, kita harus menjalankan perintah Allah agar Nabi itu cinta sama kita juga, dan juga Nabi Allah sayang sama kita. Amin ya robbal alamin. Mungkin Bapak akhiri untuk kembali pada hari ini, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ya hari ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bapak akhiri kembali pada hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.